Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Noval Agustian di program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi berupa 3D Print, dan di sini kita akan menggunakan dua aplikasi, yaitu berupa SolidWorks dan juga berupa Bambu Lab. Tak perlu berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di SolidWorks dan sekarang kita akan coba desain gambaran terlebih dahulu.
Oke, baik teman-teman, untuk desainnya di sini sudah jadi dan sekarang kita akan coba untuk save terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini ada juga format yang harus diberikan. Nah, di sini untuk formatnya kita harus menggunakan STL ya teman-teman, supaya nanti bisa masuk ke dalam bumble lab-nya. Oke, kita akan save terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini sudah save dan sekarang kita akan masuk ke bagian bumble lab-nya terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di aplikasi bumble lab-nya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk dari gambaran yang sudah saya buat ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah ada masuk ke dalam bumble lab-nya sendiri teman-teman. Nah, oke. Bagi teman-teman yang belum tahu caranya ekspor ke bumble lab seperti apa, nah ini kebetulan saya sudah punya aplikasi bumble lab-nya sendiri. Nah, karena saya sudah punya aplikasi bumble lab-nya sendiri itu, makanya saya ketika membuka file dari SLT tadi yang sudah saya set menggunakan SolidWorks, itu akan otomatis langsung masuk ke dalam bumble lab teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum bisa, di sini bisa klik bagian sini atau add. Nah, nanti teman-teman bisa cari nih yang formatnya tadi. Nah, sini saya sudah masukkan bagian 39 ganci. Nah, sini supaya dia bisa turun ke bawah, ini bisa langsung kita pilih seperti ini teman-teman. Oke, jadi sepertinya jadinya seperti ini. Nah, misalnya semua angka teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk di TRO sendiri kita menggunakan alat berupa bumble lab A1 teman-teman. Oke, di sini untuk mesinnya, untuk di kelas saya sendiri, saya menggunakan bumble lab A1, jadi confirm. Nah, di sini sudah berganti ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa opsi teman-teman. Bisa dilihat. Oke, di sini ada yang namanya strength. Nah, strength ini sendiri nanti akan melihat kekuatan dari produk yang akan kita print teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat misal dari grid ini ya teman-teman. Misal dari menggunakan grid, kita mau lihat. Nih, sini kita bisa lihat di bagian slash pad. Nah, jadi di sini dia akan terlihat untuk 50% seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana jika kita menggunakan 50% seperti ini teman-teman? Bagaimana jika kita menggunakan 50%? Nanti hasilnya akan seperti itu teman-teman. Nah, kita coba concentric. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk komponen ini sendiri nanti juga akan mengatur bagaimana kita nge-printnya teman-teman. Nah, misal di bagian sini-sini itu beberapa bentuk yang akan kita gunakan. Misal pada space infill sendiri, sebenarnya kita akan membuat kotak-kotak yang mungkin nanti bisa mengatur bagaimana kekuatannya. Jadi semakin banyak kotak-kotaknya atau semakin banyak gridnya seperti ini, maka dia akan semakin kuat dan tidak banyak ruang yang kosong yang ada di dalam sini teman-teman. Nah, oke, mungkin penjelasannya cukup itu. Nah, nanti prosesnya itu ketika kita menggunakan bumble itu sendiri, nanti kita akan ekspor ke flash disk teman-teman. Nah, dari flash disk itu sendiri, nanti kita akan masukkan ke dalam bumble lab A1 seperti ini teman-teman. Jadi untuk mengupload bumble lab A1 itu sendiri, kita harus menggunakan micro USB. Nah, nanti micro USB sendiri akan masuk ke dalam bumble lab dan nanti akan ada pengaturan untuk kita mengupload teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk desainnya kita akan menggunakan desain yang seperti ini. Oke, sini bisa terlihat, nanti kita akan print dengan bentuk seperti ini. Nah, di sini akan ada keterangan, yaitu
untuk prepare timelapse-nya atau video yang akan kita buat itu sekitar 6 menit 15 detik. Nah, nanti di bumble wrap-nya sendiri itu kita ada yang namanya proses timelapse atau video proses pembuatannya. Nah, di sini untuk model printingnya itu dia akan ada selama 20 menit teman-teman. Jadi satu flat seperti ini atau sepatu model seperti ini teknologinya kita memerlukan waktu sebanyak 20 menit dan totalnya jika ditambah yaitu ada 27 menit 56 detik. Oke, jadi mungkin seperti itu. Kita akan langsung saja ke dalam contoh pembuatan dari 3D printer itu sendiri teman-teman. Jadi angka di sini tuh sebagai arusnya kita mungkin kekuatan dari lasernya itu sendiri. Nah, di sini kita mainin angka-angka ini naik turunnya itu berdasarkan dari ketebalan akriliknya gitu, sama jenis bahan yang kalian cutting gitu. Ini bisa kalian bisa sendiri kalau berdasarkan tulisan aku ya. Ini kalau misalkan bedanya itu 5 mili akrilik, dia itu ini 5 indikator. Indikator kalau misalkan aku pakai sini, dia lasernya kalau misalkan aktif dia nyala di sini. Indikator aktif. Kalau misalkan tangan kalian di sini itu masih tenaga gitu. Ini adalah ada sini ya, nggak boleh sembarangan. Jangan bercanda lah. Kalau dia yang gerak tinggi itu dia nyala lasernya. Makin lama makin lama. Jadi dia kayak istilahnya kayak kalau kalian tahu printer biasa